Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Kadapi Permana. NPM saya 192170 Saya dari kelas C Pendidikan Geografi 2019. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai letak Pulau Kalimantan. Sebelum ke letak, saya sedikitnya akan menjelaskan mengenai tentang Pulau Kalimantan ini sendiri, di mana Pulau Kalimantan merupakan salah satu pulau terbesar di dunia dan merupakan pulau terbesar yang ada di Indonesia. Lalu Pulau Kalimantan ini juga identik dengan buah-buah dan hewan-hewan yang mencirikan pulau tersebut. Lalu tidak hanya ke situ, Pulau Kalimantan ini juga memiliki banyak sungai, sehingga tak heran jika Pulau Kalimantan ini dijuluki sebagai Pulau Seribu Sungai. Mungkin untuk lebih lanjutnya nanti akan dijelaskan oleh kawan-kawan saya tentang Pulau Kalimantan ini sendiri. Pulau Kalimantan ini adalah pulau terbesar di Indonesia dan juga memiliki batas-batas tertentu di pulau ini. Lalu yang pertama yaitu batas di sebelah barat. Pulau Kalimantan ini berbatasan langsung dengan Selat Kalimata. Lalu di sebelah timurnya, Pulau Kalimantan ini juga berbatasan dengan Selat Makassar. Lalu di sebelah selatannya lagi, Pulau Kalimantan ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa, dan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Tadi saya sudah menjelaskan mengenai batas lautan Pulau Kalimantan itu. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai batas daratan Pulau Kalimantan. Lalu yang pertama di sebelah barat, Pulau Kalimantan ini berbatasan dengan Bangka Belitung. Dan di sebelah timur Pulau Kalimantan ini berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Lalu di sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Jawa. Dan di sebelah utara Pulau Kalimantan ini berbatasan langsung dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai letak Pulau Kalimantan. Seperti yang teman-teman tahu, Pulau Kalimantan ini berada di negara Indonesia, dan negara Indonesia berada di Asia, dan lebih tepatnya berada di Asia Tenggara. Lalu letak Pulau Kalimantan ini terletak di posisi 7 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan, dan juga membentang antara 108 derajat bujur timur sampai 119 bujur timur. Lalu Pulau Kalimantan ini juga dilewati oleh garis ekuator yang membentang menjadi dua bagian, yaitu belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Joni Pamungkas. Saya akan menjelaskan tentang kondisi fisik Pulau Kalimantan secara keseluruhan. Nah, di sini kondisi fisik Pulau Kalimantan terbagi ke dalam beberapa aspek kajian, yakni tentang kondisi geomorfologinya, kemudian kondisi geologi, kondisi klimatologinya, iklim, kemudian dan kondisi hidrologinya. Nah, secara luas sendiri Pulau Kalimantan menduduki urutan ketiga sebagai pulau terbesar di dunia dengan luas sekitar 743.330 km persegi. Nah, kemudian dalam pembentukan Pulau Kalimantan itu sendiri, Pulau Kalimantan merupakan pulau terbesar yang menjadi bagian dari lempeng Mikrosunda. Menurut Taponir, lempeng Asia Tenggara ditafsirkan sebagai fragmen dari lempeng Eurasia yang melejit ke tenggara sebagai akibat dari tumbukan kerak benua India dengan benua Asia ya. Yang terjadi sekitar
antara 40 sampai 50 juta tahun yang lalu. Kemudian fragmen dari lempeng Eurasia ini dikenal dengan lempeng Mikrosunda yang meliputi Semenanjung Malaya, kemudian Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kemudian wilayah Kalimantan sendiri di Indonesia terbagi menjadi 5 wilayah berdasarkan pembentukan administrasinya. Di sini yang pertama yakni wilayah Kalimantan Selatan dengan ibu kota Banjarmasin. Kemudian yang kedua Kalimantan Barat dengan ibu kota Pontianak. Kemudian Kalimantan Timur dengan ibu kota Samarinda. Yang ketiga Kalimantan Tengah dengan ibu kota Palangkaraya, dan yang terbaru Kalimantan Utara dengan ibu kota Tanjung Selor. Nah, kemudian kondisi fisik yang pertama yakni aspek geomorfologi. Morfologi Kalimantan dibedakan menjadi 3, yakni pegunungan, dataran, dan rawa. Morfologi Pulau Kalimantan sendiri didominasi oleh perbukitan hingga perbukitan terjal pada bagian tengahnya, sedangkan pada daerah dataran terdapat pada daerah sepanjang pantai. Kemudian dari aspek geologi, di Kalimantan terdapat 4 unit geologi utama, yaitu batuan yang dihubungkan dengan pinggir lepeng, kemudian batuan dasar, kemudian batuan muda yang mengeras dan tidak mengeras, dan yang terakhir batuan aluvial serta endapan muda yang dangkal. Jadi struktur geologi di Pulau Kalimantan ini tersusun dari lebih banyak disusun dari 4 unit geologi tersebut. Kemudian dari segi kondisi iklim, seperti yang kita tahu Kalimantan terletak di Katulistiwa dan memiliki iklim tropis dengan suhu yang relatif konstan sepanjang tahun, yakni antara 25 derajat sampai 35 derajat Celcius di dataran rendah. Kemudian dilihat dari tipe vegetasinya, tidak hanya ditentukan oleh jumlah curah hujan, tetapi oleh distribusi curah hujan sepanjang tahun. Kemudian di daerah dataran rendah di sepanjang garis Katulistiwa yang mendapat curah hujan minimum 60 mm setiap bulan dapat mendukung hutan yang selalu hijau. Ini juga yang menyebabkan Kalimantan itu dikenal juga sebagai pemasok oksigen dunia ya. Kemudian dari segi kondisi hidrologinya, pada dasarnya Kalimantan terdiri dari 2 bagian, yakni daratan yaitu pesisir dan pedalaman. Daerah pesisir didominasi oleh rawa-rawa dan dataran rendah berpasir dengan sungai-sungai besar. Nah, kemudian sedangkan daerah pedalaman didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Mungkin itu tentang kondisi fisik di Pulau Kalimantan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan memiliki banyak suku bangsa. Yang paling banyak adalah di Kalimantan Timur. Salah satu suku yang ada di Kalimantan adalah suku Basak, suku Kenyah, suku Murut, suku Bulungan, suku Tidung, suku Dayak, suku Melayu. Bahasa daerah di sana umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Di Kalimantan memiliki rumah adat yang bentuknya khas sesuai dengan budayanya. Di antaranya adalah rumah Lamin, rumah Melayu, rumah Panjang, rumah adat Banjar. Pulau Kalimantan memiliki banyak tradisi di setiap provinsinya. Di antaranya adalah tradisi Iragang Kayu, tradisi Tiwah, tradisi Dahau, tradisi Bayang Maulid, tradisi Aru Baharin, tradisi Malasumanu, tradisi Babalen Tanduk. Pulau Kalimantan memiliki kesenian dalam bentuk tarian. Salah satunya adalah tari Kancet Ledo, tari Japen, tari Monong, tari Pinang, tari Pedang. Flora endemik di Pulau Kalimantan. Yang pertama, manga kasturi. Manga ini memiliki nama ilmiah Mangifera casturi.
Buah ini merupakan salah satu buah yang sangat spesifik menggambarkan Kalimantan Selatan. Mangga kasturi ini termasuk ke dalam jenis flora asiatis. Saat ini, buah mangga kasturi sudah tersebar luas di luar Kalimantan. Namun, perlu diketahui bahwa buah mangga kasturi ini berasal dari Kalimantan Selatan. Mangga kasturi memiliki rasa yang cenderung manis dan beraroma harum. Yang kedua, tengkawang tungkul. Tengkawang tungkul merupakan salah satu jenis pohon meranti yang sangat khas dari Kalimantan Barat. Tengkawang tungkul merupakan pohon yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, yang dimana pohon ini dimanfaatkan menjadi komoditi hutan tanaman industri di Kalimantan. Yang ketiga, tenggaring. Buah tenggaring juga seringkali disebut dengan kapulasan. Buah ini sangat mirip dengan rambutan, namun dapat dibedakan dari segi rasa yang lebih masam, kulit buahnya tidak mau lepas dari bijinya. Yang keempat, anggrek hitam. Bunga ini merupakan salah satu bunga yang cukup terkenal di Kalimantan Timur. Umumnya, bunga anggrek ini bisa ditemukan di ekosistem hutan hujan tropis. Selanjutnya, fauna endemik di Kalimantan. Yang pertama, bekantan. Bekantan ini merupakan salah satu hewan endemik di Kalimantan. Kita bisa menemukannya di berbagai hutan mangrove yang ada di Kalimantan. Bekantan ini sering juga disebut dengan monyet Belanda. Sebutan tersebut didasarkan pada ciri dari bekantan itu sendiri, yaitu hidungnya yang besar. Yang kedua, pesut mahakam. Fauna ini termasuk ke dalam jenis fauna asiatis dan menjadi salah satu hewan yang endemik di Kalimantan. Hewan ini bisa ditemukan di Sungai Mahakam yang ada di Kalimantan Timur. Yang ketiga, kucing merah Kalimantan. Kucing merah Kalimantan merupakan salah satu satwa kucing liar yang paling sulit untuk ditemukan keberadaannya. Nah, pada dasarnya, habitat hidup dari kucing yang satu ini dapat kita temukan di setiap kawasan Pulau Kalimantan. Yang keempat, surili berkepala putih. Surili berkepala putih merupakan salah satu hewan primata yang sangat khas dari Pulau Kalimantan. Hewan ini termasuk ke dalam golongan hewan yang rentan untuk terancam punah. Penurunan jumlahnya dikarenakan perburuan yang terus terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Puspita Arum. Di sini saya akan menjelaskan potensi pariwisata di Pulau Kalimantan. Kalimantan merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia. Hampir 90% objek wisata yang ada telah disediakan oleh alam. Dan 10% lainnya adalah objek wisata buatan untuk mendukung kepariwisataan lainnya. Lalu ketersediaan untuk wisata berupa alam dengan flora dan faunanya seperti hutan, sungai, danau, pantai, dan lain-lain. Contoh pariwisata di Pulau Kalimantan yaitu Bukit Kelam yang terletak di Kalimantan Barat, Gua Biru yang ada di Kalimantan Timur, air terjun Gunung Rian terletak di Kalimantan Utara, dan lain-lain. Selain itu, Kalimantan juga banyak menjual budayanya yang khas seperti festival Pasar Terapung, festival Tanglo yang ada di Kalimantan Selatan. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, kondisi sosial dan budaya di Pulau Kalimantan. Jumlah penduduk di Pulau Kalimantan pada tahun ini diperkirakan mencapai 16,23 juta jiwa. Populasi ini hanya sebesar 6% dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta jiwa. Sedangkan pada sektor perkebunan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat, yaitu karet, kelapa sawit, kelapa, lidah buaya, dan lain-lainnya. Dan terdapat pula potensi perikanan di wilayah Kalimantan Tengah, yaitu perikanan air tawar yang sangat besar. Hal itu dikarenakan luasnya wilayah perairan tawar seperti sungai, danau, dan rawa di Kalimantan Tengah.